Di antara deretan perusahaan otobus legendaris asal Jawa Timur, ada satu nama yang begitu melekat di hati para pecinta bus, Bus Cendana. Dari Madiun, nama ini pernah menjadi simbol perjalanan lintas kota yang tangguh, dikenal dengan julukan yang unik dan penuh makna, Sapu Jagat dari Madiun. Bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita telusuri bersama. Bus Cendana didirikan pada tanggal 13 Maret tahun 1982 oleh Ibu Suprihatin. Sebuah langkah berani di dunia transportasi darat yang saat itu masih berkembang pesat. Pada awal perjalanannya, Cendana fokus mengoperasikan bus sedang. Dengan armada yang tidak terlalu besar, namun konsisten dan disiplin dalam pelayanan, nama Cendana mulai dikenal masyarakat. Seiring waktu, perusahaan ini berkembang dan kini bernaung di bawah PT Maju Muda Mandiri atau yang dikenal sebagai Maju Group, dengan markas utama di Kota Madiun. Julukan, Sapu Jagat, bukan sekadar nama. Julukan ini menggambarkan cakupan layanan Cendana yang luas dan kemampuannya menjangkau berbagai rute. Simbol khas Bus Cendana juga sangat mudah dikenali, dua gunung yang menyerupai huruf M dilingkari sebuah garis melingkar. Logo ini menjadi identitas kuat yang menandakan asalnya dari Madiun sekaligus filosofi keteguhan dan keseimbangan. Bagi para penggemarnya, melihat logo itu saja sudah cukup membangkitkan nostalgia. Perjalanan panjang Bus Cendana tidak hanya soal eksistensi, tetapi juga prestasi. Salah satu unitnya yang bernama Neo Harapan Utama pernah meraih penghargaan Wahana Adigana kategori akap non-ekonomi dari Kementerian Perhubungan pada tahun 2017. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa Cendana bukan sekadar operator biasa. Ia mampu bersaing secara kualitas, pelayanan, dan standar operasional di tingkat nasional. Prestasi tersebut sekaligus mengukuhkan posisi Cendana sebagai salah satu operator bus yang diperhitungkan di Jawa Timur. Namun, seperti banyak perusahaan transportasi lainnya, perjalanan Cendana tidak selalu mulus. Sekitar tahun 2021, Bus Cendana sempat berhenti beroperasi selama hampir 1 tahun. Kondisi ini memunculkan berbagai spekulasi dan isu internal, termasuk persoalan terkait izin trayek. Bagi para penggemar dan pelanggan setia, kabar ini tentu menjadi pukulan berat. Nama besar yang sudah berdiri sejak 1982 seolah terancam tenggelam. Namun legenda tidak mudah hilang begitu saja. Dalam operasionalnya, Cendana melayani berbagai terminal utama, salah satunya Terminal Kertonegoro di Ngawi. Terminal ini menjadi salah satu titik penting yang mempertemukan armada Cendana dengan para penumpang dari berbagai kota. Sebagai operator bus legendaris asal Jawa Timur, Cendana telah menjadi bagian dari perjalanan ribuan bahkan jutaan orang, mulai dari pelajar, pekerja, hingga perantau. Bus Cendana adalah cerita tentang ketekunan, identitas, dan perjalanan panjang dunia transportasi darat Indonesia. Dari bus sedang sederhana, berkembang menjadi operator berprestasi, menghadapi masa sulit, hingga tetap dikenang sebagai Sapu Jagat dari Madiun. Apakah kamu pernah naik bus Cendana? Atau punya kenangan di Terminal Madiun? Tulis cerita dan pengalamanmu di kolom komentar. Karena setiap bus legendaris selalu punya kisah yang tak terlupakan. Kalau bicara soal bus ekonomi jalur Pantura, pasti ada satu nama yang tak asing bagi para penumpang setia. Bus Sinar Mandiri Mulia. Bus ini bukan sekadar alat transportasi. Ia adalah bagian dari denyut kehidupan masyarakat pesisir utara Jawa, menghubungkan kota demi kota, dari Semarang hingga Surabaya. Bus Sinar Mandiri Mulia dikenal sebagai layanan bus ekonomi non-AC yang melayani rute Semarang-Surabaya via Pantura. Jalurnya melewati kota-kota penting seperti Kudus, Pati, Rembang, Tuban, Lamongan, hingga Gresik sebelum akhirnya tiba di Surabaya.
rute ini menjadi salah satu jalur vital di pantai utara Jawa, atau yang lebih akrab disebut Pantura, jalur legendaris yang selalu ramai oleh kendaraan logistik dan angkutan penumpang. Sebagai bus kelas ekonomi non-AC, fasilitasnya memang sederhana, kursi konvensional tanpa reclining seat, tanpa toilet, dan tanpa pendingin udara. Namun justru disitulah ciri khasnya, jendela terbuka, angin pantura yang masuk bebas, dan suasana khas perjalanan jarak menengah yang penuh cerita. Armada bus ini umumnya menggunakan mesin depan Hino, dengan bodi Proteus yang cukup familiar di era bus ekonomi. Suara mesin depan yang khas menjadi identitas tersendiri bagi para penumpangnya. Sinar Mandiri Mulia juga dikenal sebagai bus ATB, sistem pelayanannya pun sangat merakyat. Penumpang tidak perlu membeli tiket di loket, cukup menunggu di pinggir jalan, naik ketika bus melintas, lalu membayar langsung kepada kondektur di dalam bus. Sistem ini membuat bus ini sangat fleksibel dan mudah diakses, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang jalur Pantura. Di tengah maraknya bus eksekutif dan travel modern, kehadiran bus ekonomi seperti Sinar Mandiri Mulia tetap memiliki tempat tersendiri. Ia menjadi alternatif transportasi terjangkau bagi pelajar, pekerja, pedagang, hingga masyarakat umum yang ingin bepergian dengan biaya lebih hemat. Bus ini bukan tentang kemewahan, tetapi tentang fungsi. Tentang bagaimana sebuah armada sederhana mampu menjaga mobilitas masyarakat di jalur Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Bagi sebagian orang, perjalanan dengan bus ekonomi Pantura mungkin terasa melelahkan. Tapi bagi yang pernah merasakannya, ada kenangan yang tak tergantikan. Suara mesin depan, teriakan kondektur, dan panasnya angin Pantura, semua menjadi bagian dari cerita perjalanan. Kalau kamu pernah naik bus Sinar Mandiri Mulia, bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Karena setiap perjalanan di Pantura selalu punya kisahnya sendiri. Lansir dari berbagai sumber, PO Restu Panda adalah perusahaan otobus PO yang berbasis di Malang, Jawa Timur, Indonesia. Didirikan pada tanggal 22 Februari tahun 1985, perusahaan ini awalnya melayani rute antar kota dalam provinsi AKDP dan kemudian berkembang ke layanan antar kota antar provinsi AKAP, bus pariwisata, serta transportasi antar jemput karyawan. Sejak berdirinya, PO Restu Panda telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam industri transportasi darat di Indonesia. Dengan komitmen terhadap pelayanan berkualitas dan kenyamanan penumpang, perusahaan ini telah memperluas jangkauan layanannya ke berbagai kota di Jawa Timur dan sekitarnya. Dilansir dari otomotif.okezone.com, nama Restu Panda berasal dari livery khas bergambar panda yang digunakan pada armada bus mereka. Penggunaan gambar panda ini dimaksudkan untuk memberikan citra yang lebih ramah dan bersahabat kepada masyarakat. Sebelumnya, PO Restu dikenal dengan reputasi sebagai bus yang sering ugal-ugalan dan rawan kecelakaan. Dengan perubahan livery ini, perusahaan berupaya memperbaiki citra dan meningkatkan kepercayaan penumpang. Kemudian dilansir dari restupanda.com, PO Restu Panda terus berinovasi dalam menghadirkan armada bis modern dan nyaman. Mereka menggunakan bodi bis seperti Jetbus 3 Plus dan Jetbus 5 dengan mesin Hino RM280, yang dikenal dengan desain aerodinamis dan fasilitas lengkap. Selain itu, perusahaan juga menghadirkan konsep bus tematik dan merchandise untuk meningkatkan pengalaman penumpang. Beberapa rute populer yang dilayani antara lain Malang, Surabaya, Ponorogo, Surabaya, Pacitan, dan Malang, Jember. Perusahaan juga menyediakan layanan pemesanan tiket online melalui platform seperti Traveloka. Dengan slogan "Enjoy Your Trip with Restu Panda", perusahaan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada penumpang.
Mereka juga aktif di media sosial dan platform digital untuk berinteraksi dengan pelanggan dan memberikan informasi terkini mengenai layanan mereka. Dilansir dari otomotif.okezone.com, jika banyak perusahaan otobus terkenal dengan pelayanan, deretan armada terbaru, tapi P.O. Bis Mawar terkenal sebagai sapu jagat. Nama itulah yang melekat pada P.O. Bis asal Surabaya, Jawa Timur ini. Dikutip dari kanal YouTube Har Project, P.O. Mawar didirikan oleh Ang Ciandra pada tahun 1997 di kota Surabaya, Jawa Timur. Dan sampai saat ini berkantor pusat di Jalan Demak No. 23. Penamaan bis juga tak sembarangan, karena memiliki arti mendalam bagi sang pemilik. Pemilik menggunakan nama Mawar karena punya kecintaan tersendiri pada bunga mawar, terutama ketika bunga itu mekar. Sejak didirikan hingga saat ini, P.O. Mawar masih setia melayani penumpang dengan tujuan Jakarta-Surabaya. Sekarang, perusahaan otobus ini sudah berbentuk sebuah perseorangan terbatas, yaitu PT Mawar Jaya Sejahtera. Uniknya, meski memiliki nama P.O. Mawar, pada logo perusahaan terdapat huruf M dan W yang ditumpuk. Sedangkan kanan kirinya terdapat lambang padi dan kapas mengartikan pangan dan sandang, yang terdapat pada sila kelima Pancasila. Memiliki ciri khas bodi berkelir kuning, P.O. Mawar diandalkan banyak orang karena menawarkan kecepatan dan harga yang terjangkau. Kendati begitu, mereka juga menyediakan bis yang nyaman. P.O. Mawar memang menjadi andalan pengguna bis untuk bepergian karena layanan prima dan harga tiket yang terjangkau. Di awal berdirinya P.O. Mawar, mereka bersaing ketat dengan P.O. Lorena di jalur Pantura. Di masa kejayaannya, perusahaan otobus ini memiliki armada dengan fasilitas yang cukup lengkap dan performa bis yang baik. Citra sebagai bis sapu jagat membuat P.O. Mawar berbenah diri dengan melakukan permajaan sejumlah armadanya. Selain itu, mereka juga melakukan restrukturisasi manajemen demi mengembangkan perusahaan. Pengurus yang saat ini membawa nama P.O. Mawar semakin bersinar dan bersaing dengan P.O. ternama di jalur Jakarta-Surabaya. Tapi, mereka tetap memiliki pelanggan setia, terlihat dari armadanya yang terus berjalan. Selain itu, P.O. Mawar juga menyediakan layanan bus pariwisata. Ini demi memanjakan penumpangnya di sepanjang perjalanan, agar merasa nyaman saat menunggangi bis mereka. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari otomotif.kompas.com,
PO Wiji Lestari adalah perusahaan otobus yang berasal dari Lamongan, Jawa Timur, dan telah lama melayani berbagai rute transportasi di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Meskipun informasi detail mengenai tahun pendiriannya tidak banyak tersedia, PO ini dikenal sebagai penyedia layanan transportasi antar kota dan pariwisata yang terpercaya. Kemudian dilansir dari berbagai sumber, PO Wiji Lestari mengoperasikan berbagai layanan bus, termasuk antar kota dalam provinsi melayani rute seperti Surabaya Bojonegoro dan Jombang Tuban. Antar kota antar provinsi mencakup rute seperti Surabaya Semarang, Surabaya Kudus, Surabaya Pati, dan Surabaya Rembang. Melayani perjalanan wisata ke berbagai destinasi di Pulau Jawa, Bali, Lombok, dan sebagian Sumatera. Dilansir dari otomotif.kompas.com, pada tahun 2023, PO Wiji Lestari meluncurkan unit bus baru dengan mesin depan hasil rakitan karoseri Laksana untuk layanan akap. Kemudian, pada Agustus 2024, mereka memperkenalkan bus pariwisata baru dengan desain dan warna yang lebih segar, menunjukkan komitmen mereka dalam meningkatkan kualitas layanan. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari medalimas.co.id, PO Medali Mas menyediakan layanan transportasi bagi penumpang jurusan Malang, Surabaya PP. Perusahaan otobus legendaris ini memulai kegiatan operasionalnya pada 1971 di Malang. Didirikan oleh Subagio Cahjono, PO Medali Mas awalnya hanya mengandalkan satu unit Mitsubishi Colt T100. Pada 1975, PO Medali Mas akhirnya memiliki unit bis Mitsubishi Fuso T653E dengan rute Malang-Jember PP. Sejumlah bis besar juga mulai digunakan pada 1981 dan melayani rute antar kota dan antar provinsi. Kemudian dilansir dari inus.id,
perjalanan perusahaan otobus dibangun dari nol hingga sukses selalu menarik perhatian. Salah satunya adalah PO bis asal Kota Malang, Jawa Timur, medali emas. Bis berwarna merah dengan ciri khas bintang-bintang lahir dari kesengsaraan pendirinya, Subagio Cahyono. Edi Cahyono, generasi penerus PO medali emas, menceritakan kisah perusahaannya. Dia menuturkan sebelumnya sang ayah sempat bekerja di salah satu PO bis. Sebelumnya, ayah kerja di salah satu PO yang sekarang sudah tidak beroperasi lagi. Dia kena tipu, lalu dibayar dengan 1 unit bis, ujar Edi, seperti dikutip dari kanal YouTube Perpals TV. Bis ini dijual nggak bisa, mau tidak mau ya dijalankan. Pada 1974 buka rute Malang-Surabaya-Jember, terus berjalan, baru 1976 dibentuk nama sendiri medali emas. Saat pertama berdiri hanya 1 unit yang beroperasi, katanya. Edi menuturkan pertama kali medali emas berdiri pada 4 Agustus 1976. Armada yang digunakan adalah bis dengan sasis dari pabrikan Amerika Serikat, Ford. Adapun trayek pertama medali emas adalah Malang-Surabaya-Magetan. Terkait nama, Edi mengungkapkan medali emas artinya menjadi yang terbaik. Kita ngomongkan atlet, untuk mendapat medali emas butuh perjuangan. Itulah salah satu yang masih saya pegang, memberikan pelayanan terbaik dengan harga terjangkau, katanya. Pada 1990-an mulai merintis pariwisata menggunakan bus Hino. Pada 2000 awal, membuka divisi antar kota, antar provinsi Malang dan Pasar. Kemudian Malang, Surabaya, Semarang menggunakan mesin Mercedes-Benz Intercooler. Pada 2016 membuka rute Malang-Bogor lewat jalur tengah Solo, kemudian Malang-Jakarta hingga memiliki beberapa titik rute Tuban, Poris, Cirebon-Malang, jalur tengah dan Pultol. Adik Edi, Budi Cahyono menambahkan dengan perjuangannya, hingga sekarang ada beberapa penghargaan yang diraih perusahaan. Salah satunya PO terbaik di bidang pariwisata pada 2011. Bahkan ada penghargaan diberikan langsung Joko Widodo, sewaktu masih menjadi wali kota Solo. Melihat perjalanan perusahaan yang dibangun, Edi mengatakan, ini kesengsaraan membawa nikmat, karena ketipu bisa buat PO yang bisa terus eksis sampai sekarang. Yang penting jangan kalah dengan keadaan, harus dipaksa mengeluarkan ide kreatif. Jadikan itu sebagai trigger untuk menjadi kreatif dan bangkit, kata Edi. Dan harus diingat, bahwa Tuhan kasih cobaan gak akan melebihi kemampuan kita, ujarnya. Dilansir dari radartulungagung.jawapos.com, istilah si kulkas biru tentu bukan sesuatu yang asing bagi penggemar bus di Trenggalek dan sekitarnya. Julukan ini disematkan pada perusahaan otobus kebanggaan masyarakat Trenggalek yakni Pelita Indah. Bahkan Pelita Indah sempat dianggap sebagai raja balap di jalur Surabaya-Trenggalek yang terkenal panas dan membuat rontok banyak perusahaan otobus. Pelita Indah merupakan sebuah PO yang didirikan Hartanto Banji pada 1980 hingga 1990 silam. Bus yang identik dengan livery biru dan merah ini pun sempat menjadi rival terberat Harapan Jaya usai pesaing lain, Sri Lestari terkulai tak berdaya. Pelita Indah juga mendapat julukan Raja Akuisisi, karena pernah membeli semua armada ekonomi beserta trayek milik PO Sri Lestari Tulungagung. Pernah juga Pelita Indah membeli armada non-AC milik PO Mira yang sedang melakukan peremajaan armada. Berjalannya waktu, nasib Pelita Indah juga mengekor para kompetitornya yang bertumbangan. Hal ini diduga dari kurang telitinya manajemen dalam pembenahan puluhan armada yang dimiliki. Semua
Semua dipicu permasalahan keuangan pun menggerogoti kesehatan perusahaan. Alhasil permajaan armada pun menjadi dikesampingkan manajemen, meskipun itu menjadi kunci calon konsumen, tetap mau memanfaatkan jasanya untuk bepergian. Dikutip dari kanal YouTube Transportasi Bus Indonesia 87, satu demi satu armada bus Pelita Indah pun ditarik bank. Bahkan ada juga trayeknya dibeli P.O. Bagong, pendatang baru asal Malang yang dulu dikenal dengan bus mediumnya. Akibatnya banyak jam kosong di pemberangkatan Terminal Surodakan Trenggalek, yang membuat jam keberangkatan semakin tidak pasti. Pada masa jayanya, Pelita Indah memiliki armada ASI maupun non-ASI yang berbalut bodi New Marco Polo, Discovery, Legacy, dan lain sebagainya. Konon, sebagian armada Pelita Indah yang ditarik bank ada yang lain di wilayah Tapal Kuda, karena dibeli salah satu P.O. setempat. Titik cerah mulai menaungi Pelita Indah ketika mendapat support dari P.O. Harapan Jaya pada 2021 silam. Kebangkitan Pelita Indah ditandai dengan dirilisnya bus medium bermesin Mercedes of 917 dibalut bodi all new Tourista besutan karoseri Laksana, Ungaran. Kebangkitan si kulkas biru ini pun mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat Trenggalek dan para penggemarnya. Begitulah kisah persaingan P.O. Pelita Indah dan P.O. Harapan Jaya yang dari lawan menjadi kawan. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari radar tulungagung.jawapos.com, P.O. Harapan Baru yang memiliki garasi di Jalan Pahlawan, Desa Karangsoko, Kecamatan Kabupaten Trenggalek ternyata lahir dari rahim P.O. Harapan Jaya Tulungagung. Dikutip dari kanal YouTube Her Project, ceritanya pada akhir abad 20 lalu, P.O. Harapan Jaya memiliki dua garasi, yakni di Tulungagung dan Trenggalek. Namun dari rumor yang beredar, pada 2006, P.O. Harapan Jaya hendak melepas divisi Trenggalek Banyuwangi untuk fokus pada jalur akap. Singkat cerita, P.O. Harapan Jaya garasi Trenggalek diakuisisi PT Bakti Kawan Sejati yang notabene bagian Tentrem Group asal Malang. Hingga akhir pada 2008 sampai 2009, nama pun berganti menjadi P.O. Harapan Baru dengan melayani trayek Trenggalek Banyuwangi. Sejak dulu P.O. Harapan Baru identik menggunakan armada tanpa ASI dan semua menggunakan bodi besutan karoseri Tentrem. Mereka mengeklaim jika itu untuk mengikuti permintaan penumpang Malang ke Timur yang tidak menyukai adanya ASI. Kendati demikian, mereka sempat menghadirkan armada ASI tarif biasa sebelum 2010 dengan balutan bodi Jupiter dari karoseri Tentrem. Tiadaan ASI pun berimbas pada penumpang dengan munculnya parfum alami, khususnya daun jeruk. Mengingat bis ini juga sering mengangkut para pedagang. Pada 2023 silam, P.O. Harapan Baru pun akhirnya kembali merilis dua bis ATB angkatan pagi dari Trenggalek dan Banyuwangi. Hal ini untuk mengikuti permintaan pasar, karena bis ini masih menjadi primadona bagi mereka yang menuntut ilmu maupun mengadu nasib di Malang dan sekitarnya.
Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari otomotif.okezone.com, PO Kalisari bermula dari pendirian PT Kalisari Citra Jaya di Jalan Kalisari, Surabaya, Jawa Timur pada 1 September 1961. Di awal pendiriannya, perusahaan otobus ini hanya memiliki 23 armada. Pada awal pengoperasiannya, Kalisari menggunakan bis Temstrader 40 series produksi Ford Motor pabrikan otomotif asal Dagenham, Inggris. Bis tersebut memiliki tampilan unik dengan bonet alias moncong dengan jendela geser kecil. Selain bis klasik tersebut, sepanjang 1961 hingga 1980, Kalisari mengoperasikan 5 tipe bis lainnya, seperti Mercedes-Benz LL 3000, Dodge L500, Superior Coach Bedford TK Series, Chevrolet C50, dan GMM 0360 Mercedes-Benz of 1113. Kalisari tumbuh sebagai pionir bis patas di Jawa Timur dengan trayek awal Kalisari Surabaya Malang dan Surabaya Madiun. Namun khusus trayek Surabaya Madiun hanya dioperasikan PO bis ini setiap libur Natal, Tahun Baru, dan Lebaran saja. Meski tidak pernah membuka layanan angkutan antar kota dan antar provinsi, namun Kalisari tetap eksis di genre antar kota dalam provinsi. PO bis ini bahkan tercatat sebagai penguasa trayek Surabaya-Malang. Menariknya, selain bus AKDP, PO Kalisari juga melebarkan sayapnya ke Kalimantan Timur sebagai bis jemputan karyawan tambang di Kabupaten Kutai Barat dan karyawan di PT Kaltim Prima Koal, Kutai Timur. Inilah beberapa kumpulan foto bis ini.
Dilansir dari jawaindah.co.id, PT Jawa Trans Indah Transport berdiri pada tahun 1975 dengan nama PT Jawa Indah dan mengoperasikan 3 bus angkutan penumpang antar kota Jawa Timur. Pada tahun 1979, PT Jawa Indah semakin berkembang, dengan penambahan armada angkutan menjadi 100 unit bus dan pada saat bersamaan PT Jawa Indah melayani jasa layanan pengiriman barang yang diikutkan bus penumpang. Seiring dengan bertambahnya pengalaman dan didukung manajemen yang baik, maka pada tahun 1983 jasa layanan pengiriman barang PT Jawa Indah mencoba mengoperasikan 5 unit truk box tertutup khusus paket retail. Pada tahun 1988 PT Jawa Indah meresmikan kontrak kerjasama dengan PT Unilever Indonesia terbuka untuk melayani pengiriman ke Bandung. Pada tahun 1991, kami diberikan kepercayaan penuh untuk memenuhi kebutuhan transportasi darat untuk area Jakarta, Bandung, dan sekitarnya. Dan sejak Maret tahun 2008 nama PT Jawa Indah disesuaikan dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berubah nama menjadi PT Jawa Trans Indah Transport. Kemudian dilansir dari ekonomi.okezone.com, Bus Jawa Indah adalah salah satu anggota dari PP Patas Jatim dan Po ini berasal dari kota Surabaya yang memiliki rute Semarang dari Tuban, di mana perusahaan ini juga memiliki beberapa armada yang dengan hiasan warna bodi hijau tua. Untuk rutenya bus ini memiliki tujuan dari kota Bandung, kota Jakarta, kota Semarang, kota Surabaya, kota Malang, kota Banyuwangi, kota Solo, kota Jogja hingga kota Magelang, Jawa Tengah. Ada juga rute Jember sampai dengan Madura. Dilansir dari Facebook Rinda Fergiawan, setelah Covid Jawa Indah hanya fokus ke perusahaan ekspedisi trekking, sedangkan armada bisnya dijadikan sebagai bis pariwisata. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari kirimfotobis.blogspot.com, PO Dali Mas adalah perusahaan otobus PO yang berbasis di Bojonegoro, Jawa Timur, dan telah beroperasi sejak era 1990-an. Pada masa itu, Dali Mas dikenal sebagai kebanggaan warga Bojonegoro dengan layanan trayek eksekutif Bojonegoro-Jakarta PP serta Bojonegoro-Surabaya Denpasar PP. Armada mereka menggunakan sasis Mercedes-Benz OH 306 dengan bodi dari karoseri Morodadi Patriot. Dilansir dari buspariwisata.id, seiring waktu, Dali Mas memperluas layanannya ke berbagai segmen, termasuk bus antar kota dalam provinsi, AKDP, dan pariwisata. Untuk pelayanan pariwisata, mereka menyediakan bus besar berkapasitas 50 kursi yang melayani perjalanan ke berbagai destinasi di Pulau Jawa, Bali, Lombok, dan sebagian Sumatera. PO Dali Mas merupakan salah satu pemain penting dalam industri transportasi darat di Jawa Timur, khususnya di jalur Surabaya-Bojonegoro, dengan layanan AKDP dan pariwisata, serta armada yang terus diperbarui. Dali Mas tetap menjadi pilihan bagi banyak penumpang. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini.
Dilansir dari www.ainews.id, PO Tentrem berdiri pada 1978 dibangun oleh Tatang Wahyudi. Awalnya, Tatang merupakan seorang tukang bubut panggilan di Malang. Dia kemudian mencoba peruntungan terjun ke dunia transportasi bis. Seiring berjalannya waktu, dia membangun perusahaan karoseri Tentrem. Ini berawal dari teknisi PO Tentrem yang menganggur. Setelah seluruh bis selesai diperbaiki dan beroperasi, mereka mengisi waktu dengan memperbaiki bis. Berbekal pengetahuan tentang dunia manufaktur, Tatang akhirnya mendirikan karoseri Tentrem pada 1983. Namun, saat itu karoseri Tentrem hanya menyediakan jasa perbaikan unit, belum sampai pada pembuatan bodi. Pada awal 1990-an, ketika ada permintaan dari salah satu PO bis, barulah karoseri Tentrem membuat satu bodi utuh. Hingga saat ini mereka menjadi salah satu perusahaan manufaktur terbesar di Indonesia. Itu juga sejalan dengan PO Tentrem yang semakin kuat di jalur AKDP dengan menguasai trayek Jawa Timur. Meski tak mengandalkan armada yang berusia muda, tapi PO Tentrem masih menjadi andalan banyak orang yang bepergian. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari ainews.id, PO Pelitamas merupakan perusahaan otobus, PO, asal Malang, Jawa Timur yang bergerak dalam angkutan patas dan penyewaan bus pariwisata. Wilayah yang dilalui mencakup Pulau Jawa, Sumatera, Bali, hingga Lombok. Perusahaan otobus, PO, ini didirikan pada 1975, yang awalnya hanya melayani perjalanan Malang-Madura. Pada 1980-an, PO Pelitamas mulai melebarkan sayapnya dengan membuka jalur Malang-Surabaya, dan sempat punya trayek Blitar-Tulungagung. Sebelum berdiri, Heri Sucipto yang kini menjabat Direktur Utama PO Pelitamas mengungkapkan bahwa sang kakek merupakan pengusaha bus. Usaha ini dimulai ketika sang kakek hijrah dari Madura ke Malang pada 1960-an. Kakek saya itu pindah ke Malang tahun 60-an. Awalnya itu bermain truk, tapi usaha itu sudah ada di Madura. Tapi dilanjutkan bapak saya saat kakek hijrah ke Malang. Mulai ke dunia bus sekitar tahun 1975 lah, kata Heri dalam video di kanal YouTube Perpals TV. Heri sendiri mengaku ikut kakeknya sejak usia 3 tahun dan sangat tertarik dengan dunia otomotif, khususnya mesin. Ini membuatnya memiliki bekal dalam menangani setiap permasalahan teknis yang terjadi pada armada busnya. Setelah sang kakek meninggal, Heri mengatakan Baspo Pelitamas dikelola oleh ayahnya yang saat itu juga mengelola bengkel. Dari situlah dia ditantang untuk mengelola bus peninggalan sang kakek. Pada saat saya usia 20-an, bapak bilang, "You berani gak urusin bus?" Saya bilang, "Saya coba." Bapak saya cuma bilang 2, "Kamu kalau nanggung-nanggung gak usah, kalau mau ya serius sekalian." Tapi saya waktu itu lebih konsen di armada. Manajemen kantor saya nggak ikut-ikut, ujar Heri. Prinsip keyakinan. Diakui Heri memang sangat kental mengalir di dalam keluarganya yang ditularkan oleh sang kakek. Kasus yang sama juga terjadi pada adiknya, Mamat, yang ditawari mengelola bengkel oleh sang ayah. Begitu adik saya lulus, sama kayak saya, sempat dulu diberikan pilihan antara saya dan adik saya. Awalnya sempat pengen saya tukar, tapi jam terbang saya lebih banyak di bus. Jadi saya menyerahkannya ke adik saya, ucapnya. Oleh karena itu, prinsip dari sang kakek sampai saat ini dipegang teguh oleh Heri dan akan diwariskan ke keturunannya. Mengingat itu merupakan sesuatu hal yang baik jika ingin usaha tetap bertahan dan berjalan lancar. Kepercayaan, bapak saya kan bilang, "Kamu itu kalau iya,
Enggak, jika nggak percaya ya jangan, kalau nggak yakin ya jangan. Terus nama, hati-hati, itu wejangan dari bapak dan kakek saya. Kata dia, keluarga saya itu yang penting keyakinan. Bapak saya itu pernah bilang yang diturunkan dari kakek saya. Risiko paling gede itu keyakinan sama orang. Contoh karcis dijual sama kru. Saya tidak boleh marah. Yakin saja akan dikembalikan sama yang di atas, ujarnya. Berkat hal tersebut, PO Pelita Mas masih berdiri hingga saat ini dan tetap melayani angkutan antar kota dalam provinsi AKDP, atau di Jawa Timur lebih dikenal dengan Patas. Dilansir dari inews.id, kisah perjuangan pemilik PO Aneka Jaya dari nol hingga sukses seperti sekarang menarik perhatian. Perusahaan otobus ini menjadi salah satu yang mampu melewati masa sulit, seperti krisis moneter pada 1998 dan pandemi COVID-19. PO Aneka Jaya yang bermarkas di Desa Arjowinangun, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, saat ini dikelola Agus Sumarji sebagai penerus generasi kedua. Agus mulai duduk di kursi kepemimpinan sejak 1975, setelah diminta ayahnya untuk ikut mengurus operasional bis. Dalam video di kanal YouTube Laksana Bis, dia mengatakan saat itu tak boleh melanjutkan sekolah oleh orang tuanya setelah lulus SMA. Saya lulus SMA tidak boleh meneruskan sekolah. Diminta mengurusi bis yang saat itu hanya tersisa 2 unit. Setelah diperbaiki dengan pola pikir saya, semampu saya, mulai dari sopir, kernet, dan sebagainya saya ubah semua, kata Agus dikutip dari kanal YouTube Laksana Bis. Sebelumnya, diakui Agus, sang ayah memiliki 6 bus berkat uang hasil dari berdagang sembako. Bahkan, sempat memiliki truk sebelum akhirnya memutuskan membeli bis karena melihat peluang yang bagus. Awalnya itu dari jual meracangan, sembako, jadi jual beras, rokok, dan sebagainya. Ya, sembako disebutnya. Memang ini awalnya dari orang tua punya 6 bis, saya dulu masih sekolah SMA, ujarnya. Pada 1975, kehidupan Agus Sumarji sebenarnya tidak dalam kondisi yang bagus secara finansial. Meski memiliki usaha bis dan sembako, ini yang membuatnya bertekad menjalankan usaha bis peninggalan ayahnya dengan sepenuh hati. Seiring berjalannya waktu, Agus pun memberanikan diri membeli bis dengan tujuan menambah armada PO Aneka Jaya. Saat itu, dia hanya berani membeli bis bekas dan dibayar mencicil. Waktu di Surabaya, saya dipercaya sama Pak Murtaji Edi disuruh ngadep ke Hino. Di sana ada bis baru dan bis bekas. Saya ngambil bis bekas yang ada moncongnya itu. Alhamdulillah bisnya itu sehat semua. Jadi saya bisa maju terus. Saya dikasih tempo 4 bulan bayar lunas. Sampai sekarang saya masih berhubungan baik, ucapnya. Berkat perjuangannya tersebut, menjadi bekal untuk menghadapi tahun-tahun sulit ketika melewati krisis moneter pada 1998. Bahkan, PO Aneka Jaya masih berdiri hingga saat ini setelah melewati 2 tahun yang sulit akibat pandemi COVID-19. Tantangan terberat itu 98 ada krisis moneter, tapi itu bisa dilewati. Sekarang yang 2 tahun terakhir ini nggak bisa berkutik, kerugian saya nggak bisa dihitung. Mau jajan saja susah, ujarnya. Dilansir dari harianmerapi.com, transportasi bis menjadi favorit dulu hingga saat ini. Namun banyak perubahan bentuk dan fasilitas bis kekinian. Di Kota Reyok, Ponorogo, Jawa Timur terdapat perusahaan bis lokal yang merajai di kotanya dan menjadi favorit anak muda zaman tahun 1980 hingga 1995, yaitu PO Bis Jaya Ponorogo. Bis ini legendaris dan memiliki armada yang mengambil trayek jurusan Ponorogo Trenggalek, Ponorogo Madiun, Ponorogo Surabaya,
Ponorogo Purwantoro, dan beberapa juga trayek Ponorogo Pacitan. Meski di tahun 2023 ini masih ada armada bis Jaya, tetapi sudah tidak sehebat dulu lagi. Pada tahun 1985-an, PO Bis Jaya ini beberapa masih mengoperasionalkan bis berkepala moncongnya dan pintu samping kiri serta pintu belakang. PO Bis Jaya di Ponorogo dikenal dengan Jaya Kuning dan Jaya Putih yang memang beda garasinya, yakni timur perempatan Tambak Bayan Ponorogo dan di utara perempatan Pasar Legi Ponorogo. Dikutip harian Merapi.com dari esaibook.com, PO Jaya merupakan perusahaan otobis yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Armada bis ini tentu sangat familiar bagi masyarakat Ponorogo dan sekitarnya. Di dalam armadanya ini, Bis Jaya ini memiliki dua jenis armada, yakni Jaya 1 yang berwarna kuning dan Jaya 2 yang berwarna putih. Di Bis Jaya Kuning bisa dilihat dari ciri-cirinya, yakni di bagian kepalanya selalu terdapat warna hijau, putih, merah yang sepintas mirip dengan bendera negara Italia. Kemudian pada kedua sisinya kiri dan kanan terdapat corak stiker catur. Lalu bagaimana dengan PO Jaya Ponorogo sekarang ini? Masih operasional dengan model baru yang memiliki ciri khas bergambar dadak merak seni reog Ponorogo. Dilansir dari bagongbis.com, Bagong Transport adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi bus antar kota dan provinsi, memulai usaha pada tahun 1994. Seiring dengan kebutuhan transportasi di pertambangan, pada tahun 1998 mulai memasuki usaha transportasi di dunia pertambangan. Bagong juga memberikan pelayanan khusus dalam usaha memenuhi kebutuhan dengan membuat bus 4x4 yang sangat cocok dioperasikan di medan tambang dengan mengutamakan segi keselamatan dan kenyamanan bagi penumpang. Kemudian dilansir dari otomotif.okezone.com, Bagong merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi bis antar kota dan provinsi. Perusahaan otobus, PO, ini berdiri di Malang, Jawa Timur, sejak 1994. Dari informasi yang dihimpun, Hari Susilo merupakan pendiri. Ia telah menyerahkan estafet kepemimpinan kepada ketiga anaknya, Budi Susilo sebagai Direktur Operasi, Sandi Suwito Susilo yang mengelola keuangan, dan Soni Susilo di bagian spare part. Semua berkontribusi dalam mempertahankan dan memperluas cakupan PO Bagong. Berawal dari garasi di Malang hingga menjadi salah satu pemain utama di industri transportasi bis Indonesia, PO Bagong sukses melesat. Dalam sejarah berdirinya PO Bagong, terdapat momen penting ketika mereka mulai memasuki sektor pertambangan pada 1998. Satu langkah yang mengukuhkan posisi mereka di industri transportasi. Namun, perjalanan ini tidak terlepas dari tantangan, terutama dengan kepergian salah satu pendiri, Hari Susilo, pada Agustus tahun 2021. Sosok yang dijuluki Ko Hari ini diingat sebagai pemimpin yang visioner dan inovatif. Saat ini, PO Bagong di bawah naungan PT Bagong DKK Makmur tidak hanya fokus pada transportasi umum, tetapi juga jasa penyewaan bis. Dilansir dari inews.id, bagi masyarakat kota Surabaya dan Semarang, tentu tidak asing lagi dengan perusahaan otobus PO Jaya Utama. Bis ekonomi ini telah melegenda bertahan lebih dari 40 tahun. Banyak yang penasaran siapa pendiri PO Jaya Utama. PO bis tersebut ternyata didirikan seorang ibu bernama Ratna Chandrawati pada 1975. Ini diungkapkan Brianda V. Sucitro, generasi ketiga PO Jaya Utama di kanal YouTube Perpals TV. Dia menuturkan,
Saat itu sang nenek Ratna menjalani usaha jualan susu di pinggir jalan. Kemudian saudaranya pemilik PO Bis Eka menyarankan bergelut di usaha transportasi bis. Pada awalnya membuka trayek Surabaya-Banyuwangi namun gagal. Akhirnya mencoba membangun trayek bis Surabaya-Solo, namun persaingan ketat. Kemudian membuka trayek Surabaya-Semarang, ujar Brian. Meski gagal beberapa kali, dia mengungkapkan, sang nenek tidak pantang menyerah. Saat itu, bis yang digunakan bermacam-macam, ada Mitsubishi, Mercedes-Benz dan Hino. Namun, ini merepotkan dalam perawatan karena spare part terlalu banyak, akhirnya memilih sasis Hino. Usaha dikontrol sendiri mak nenek ke lapangan sampai 2002. Bekerja sendirian kemudian didampingi ayah, kata Brian. Ini, PO Jaya Utama dilanjutkan Brian sebagai generasi ketiga. Memasuki tahun kedua terjun di dunia bis, dia sudah memiliki visi membenahi manajemen terutama operasional perusahaan. Untuk mengurangi downtime, setiap unit bis harus diperiksa kesiapannya dan maintenance lebih detail. Saya orangannya rapi. Ada beberapa yang diubah terutama dalam operasional. Ketika bis masuk harus bagaimana, terutama maintenance, jangan sampai bis masuk turun mesin, katanya. Brian menyebutkan, untuk pelayanan maksimal perusahaan harus meminimalkan kerusakan armada dengan menerapkan standar perawatan yang kuat dan tepat. Hal menarik dari PO Jaya Utama, mereka tetap konsisten pada layanan Bumel dengan menyajikan kondisi bis yang baik. Brian tidak tertarik menggarap bis eksekutif. Kondisi perusahaan masih baik sehingga harus konsisten dengan pelayanan yang ada. Pelan-pelan dianalisa dan dipelajari. Dilihat dulu, diobservasi. Cocok di mereka kan belum tentu cocok di kita, ujar Brian. Dia mengaku hal menarik dalam bisnis angkutan bis ekonomi adalah bersaing rebutan penumpang. Kalau datang ke terminal melihat rebutan penumpang, katanya. Meski demikian, Brian mengingatkan sesama PO bis terutama dalam satu jalur tidak saling mematikan. Namun, bersatu dan mencari solusi agar angkutan bis semakin diterima dengan baik. Kalaupun bersaing, adu pelayanan terbaik, bukan perang harga, ujar Brian. Akas Group berdiri pada 1956. Dan sejak 1970-an, mereka menjadi salah satu PO bus terbesar di Indonesia. Bagi yang belum tahu, nama Akas sendiri merupakan singkatan dari Ahmad Karman Ali Sekeluarga. Akas Group memiliki 4 anak perusahaan, yakni Akas 1, Akas 2, Akas 3, dan Akas 4. Untuk Akas 2 terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu Akas NNR, Akas Asri, dan yang sudah sangat populer adalah Akas Green. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini.
Dilansir dari otomotif.okezone.com, PO Bas Eka dan Mira pada awalnya bernama PO Flores. Pendiri PO ini yang bernama Fendi Haryanto mendapat ide membuka usaha di bidang transportasi bus pada 1971. Sedangkan nama Flores berasal dari nama toko kainnya yang ada di Jalan Mojopahit 188 Mojokerto. PO yang masih muda ini melayani trayek Surabaya-Solo PP. Sejak awal berdiri, PO ini sangat diminati oleh penumpang karena PO Flores dapat melaju dengan kecepatan tinggi. Namun, PO ini terpuruk usai bus yang sedang menuju ke Yogyakarta membawa rombongan siswa SMP mengalami kecelakaan lantaran ditabrak oleh kereta cepat Pasar Senen Solo balapan dan memakan banyak korban jiwa. Akibat dari kejadian naas ini terjadi pada 1981 itu membuat PO ini dilarang untuk beroperasi lagi di Jawa Tengah oleh DLLAJR yang sekarang berubah menjadi Dinas Perhubungan. PO ini mulai ditinggalkan penumpang usai kejadian tersebut. Namun, pemilik PO memutar otak agar bisnisnya kembali berjalan dengan cara meluncurkan PO baru, yakni PO Eka dan Mira. Nama PO ini diambil dari nama anak-anaknya. Dua PO ini kemudian beroperasi secara bergantian. PO Eka menuju Surabaya dari pagi ke sore, sedangkan PO Mira sebaliknya. PO ini tetap bertahan hingga saat ini. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari merdeka.com, pada tahun 1977, almarhum Harjaya Cahyana mendirikan perusahaan otobus PO Harapan Jaya di Jalan Mayor Suyadi nomor 23 A Jepun, Tulungagung, Jawa Timur. Pada masa awalnya, perusahaan ini hanya memiliki 3 armada bus yang melayani trayek Tulungagung, Kediri, Surabaya pergi pulang, PP. Namun, seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya penumpang yang memilih busnya, PO Harapan Jaya kemudian membuka trayek baru Tulungagung, Jakarta dan kota-kota lainnya di Jawa Timur pada tahun 1993. PO Harapan Jaya terus berupaya menjadi operator bus pilihan utama masyarakat Indonesia dengan membuka trayek baru keluar Pulau Jawa. Pada tahun 2017, perusahaan ini melayani trayek dari Blitar ke Lampung melalui Cikarang, Bekasi, Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Merak. Setahun kemudian, PO Harapan Jaya juga membuka trayek baru dari Surabaya ke Palembang yang lebih panjang. Perusahaan ini tidak hanya konsisten membuka trayek baru, tetapi juga menjadi yang terdepan dalam hal layanan. Pada tahun yang sama, PO Harapan Jaya memperkenalkan layanan kelas sleeper dan kelas mewah dengan menggunakan bus double decker. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari WordPress, PO Sumber Group,
PO Sumber Kencono didirikan oleh Setyaki Sasongko di Sidoarjo, Jawa Timur pada 1981. Dengan 6 unit bus, PO Sumber Kencono melayani perjalanan Surabaya, Solo, Madiun, dan Yogyakarta. Memiliki pelayanan yang baik membuat PO Sumber Kencono terus berkembang. Bahkan pada tahun 2005, 2007, dan 2008, PO Sumber Kencono mendapatkan penghargaan dari Menteri Perhubungan sebagai salah satu perusahaan yang memberikan pelayanan terbaik selama penyelenggaraan angkutan lebaran. Namun sayangnya, periode 2009 sampai 2011 menjadi masa kelam PO Sumber Kencono. Pada periode ini sering sekali PO Sumber Kencono mengalami kecelakaan, bahkan sampai menghilangkan puluhan nyawa dan membuat penumpangnya berkurang. Sanksi pengurangan armada sebanyak 40% pun dilakukan selama 1 minggu. Selain itu, Setyaki menyiapkan nama baru pengganti Sumber Kencono, yakni menjadi Sumber Selamat dan Sugeng Rahayu. Pada 2012, Sumber Kencono mulai dihilangkan. Selain itu, manajemen juga membuat sanksi bagi para pengemudi yang mengalami kecelakaan, ugal-ugalan, dan melanggar batas kecepatan. Hasilnya, perlahan jumlah kecelakaan mulai berkurang dan kembali dipercaya oleh masyarakat. Kemudian dilansir dari detik.com, sebagai pendamping dari Sumber Selamat, pada 2013 diluncurkan bus bernama Sugeng Rahayu. Nama bus ini bermakna sejahtera dan jauh dari musibah. Merek dagang tersebut pun akhirnya dipegang perusahaan tunggal yang memiliki nama legal PT Selamat Sugeng Rahayu. Pada awal operasinya, Sugeng Rahayu pun tidak luput dari insiden kecelakaan. Tanggal 27 Desember tahun 2013, Sugeng Rahayu menabrak sepeda motor di Jalan Raya Perak, Jombang, yang kemudian berimbas pembakaran bus tersebut. Pada 2014, Sugeng Rahayu memulai perjalanan patas pertamanya pada rute Surabaya-Yogyakarta. Hadirnya kelas cepat ini bertujuan memberikan kenyamanan bagi para penumpang. Fasilitas yang ditawarkan pun lebih unggul daripada AC tarif biasa. Kelas cepat Sugeng Rahayu juga melayani trayek yang lebih jauh, seperti Surabaya-Yogyakarta-Bandung, Jember-Cilacap, Surabaya-Purwokerto-Bobotsari, dan Surabaya-Solo-Semarang-Indramayu. Dilansir dari enews.id, perusahaan otobus, PO, Menggala merupakan salah satu dari sekian PO yang melegenda di Indonesia. Namun, banyak yang mengira PO Menggala dimiliki orang Surabaya, Malang atau wilayah Jawa Timur, namun nyatanya bukan. Perusahaan keluarga ini didirikan dan dikembangkan keturunan dari Pulau Seberang, tepatnya Singaraja, Bali. Jadi kalau di Bali, di Singaraja Bapak lebih dikenal dengan Pak Bas, keponakan-keponakannya panggil Om Bas, Pak Bas. Alhamdulillah sampai akhirnya sekarang punya Bas. Itu karena Bapak nama aslinya Busyairi Mustafa, kata Firman, anak pendiri PO Menggala dikutip dari kanal YouTube Perpals TV. Di balik eksistensi dan kejayaan PO Menggala, ada kisah menarik di belakangnya, di mana PO Menggala saat dikelola anak-anaknya, menurut salah satu anak perempuan Mustafa, Ega yang menjabat sebagai direktur keuangan. Awalnya sang ayah merupakan pegawai negeri sipil, PNS, di Departemen Keuangan. Namun, jiwa bisnis sang kakek yang merupakan pebisnis tulen ternyata turun kepada ayahnya. Ini yang membuatnya tidak nyaman saat menjadi PNS. Pada 1975 dimulai dari satu bus bekas buatan India yang dibeli dari Bandung, Jawa Barat. Bus tersebut dipakai jurusan Surabaya-Banyuwangi. Singkat cerita, akhirnya Bapak resign dari PNS dan konsen di bus. Meskipun awalnya berdarah-darah, kata Ega dikutip dari kanal YouTube Perpals TV. Sementara itu, anak laki-laki Mustafa, Firman mengungkapkan, alasan memilih angkutan orang atau bisnis transportasi bus karena karakter sang ayah yang suka berpetualang dan jalan-jalan.
Itu karena ayah orangnya suka mobile. Waktu kecil dulu sekolah SMP udah di Jogja, kemudian SMA sempet di Jember, dan mungkin juga karena sering mengikuti kendaraan dan lalu lalang orang. Mungkin dari situ timbul membuat angkutan orang, ujar Firman yang menduduki Direktur Operasional PO Menggala. Perusahaan tersebut kini sudah beroperasi lebih dari 40 tahun. PO Menggala menyediakan bus eksekutif dengan fasilitas lengkap. Adapun fasilitas yang ditawarkan, yaitu AC, LCD TV, toilet, reclining seat. Armadanya pun berasal dari sejumlah sasis ternama, seperti Mercedes-Benz, Mitsubishi dan Golden Dragon. Bus eksekutif tersebut melayani trayek Surabaya-Denpasar dan Surabaya-Singaraja. Selain bus eksekutif, PO Menggala juga memiliki trayek reguler Surabaya-Malang dan bus patas dengan trayek sama. PO Menggala sampai saat ini masih eksis dan menjadi pilihan masyarakat pengguna angkutan bus. Nah, itulah kisah perjalanan panjang perusahaan bus ini di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Buat yang nonton sekali lagi mohon maaf. Bila ada kesalahan di episode kali ini mohon dimaafkan. Dan kalau ada informasi yang salah atau ada tambahan informasi, langsung dibenerin aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di next video. Semoga bahagia semua.